Halo semuanya, balik lagi bersama Ujang Manhwa. Kali ini Ujang akan melanjutkan lagi alur cerita manhwa Murim Overpower yang berjudul Absolute Dominion yang telah memasuki chapter 54. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung gaskeun ke alur cerita manhwa terbarunya. Cerita pun dimulai. Terlihat Im Cheonse dan Jeok sama-sama mengayunkan pedang mereka, masing-masing serangan syarat dengan hawa membunuh yang begitu mengerikan, seolah siap merenggut nyawa kapan saja. Dentuman keras terdengar saat bila mereka beradu, sebelum akhirnya keduanya melompat ke belakang untuk menciptakan jarak. Dengan tatapan datar yang penuh ketenangan, Jeok berkata, "Mulai dari sekarang, aku akan memberimu 3 kesempatan untuk menebus semua kesalahanmu." Mendengar ucapan itu, Im Cheonse menatapnya dengan sorot mata penuh amarah. "Kau berkata seolah-olah nyawaku sudah berada di tanganmu," ujarnya dengan suara rendah namun syarat kemarahan. Rasa terhina jelas terpancar dari wajahnya. Aura membunuh yang pekat mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan geram, ia melanjutkan, "Dasar bajingan, kau benar-benar membuatku marah. Mulai sekarang, aku akan merobek mulutmu terlebih dahulu." Sekejap kemudian Im Cheonse mengerahkan salah satu teknik pamungkas yang dikenal sebagai bentuk pedang sang raja surgawi. Tubuhnya lenyap dari pandangan, bergerak secepat kilat yang menyambar. Dan benar saja, dalam kedipan mata, ia sudah berada tepat di depan Jeok, menebaskan pedangnya dengan niat membelah tubuh lawannya menjadi 2. Namun dengan kecepatan tak kalah hebat, Jeok segera mengangkat pedangnya, membentangkannya untuk menahan serangan itu. Diketahui Im Cheonse telah menggunakan bentuk pertama dari teknik tersebut, tebasan matahari hitam. Benturan kekuatan mereka pun menciptakan ledakan energi yang menggetarkan udara, sementara bilah pedang beradu dalam tekanan luar biasa. Meski Im Cheonse terus melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kekuatan mematikan, Jeok tetap berdiri kokoh, tanpa menunjukkan sedikit pun ekspresi bahwa dirinya sedang terdesak. Di sisi lain, semua orang yang berada di sana mulai panik saat guncangan dahsyat menghantam, membuat bangunan megah itu bergoyang hebat. Suara kepanikan terdengar di mana-mana. "Kita tidak bisa bertahan di dalam sini. Istana ini sebentar lagi akan runtuh," teriak mereka dengan wajah pucat. Dan benar saja, tanpa ada seorang pun yang menduganya, istana aliansi Northern Heaven tiba-tiba meledak begitu saja akibat benturan senjata yang terus beradu berkali-kali. Asap tebal dan debu mengepul menutupi seluruh ruangan. Namun di tengah kehancuran itu, Jeok dan Im Cheonse sama sekali tidak menurunkan intensitas pertarungan mereka. Meskipun kuil megah itu telah hancur berkeping-keping, keduanya tetap bertarung sengit, hanya menyisakan reruntuhan sebagai saksi bisu. Tidak ada satupun yang berani mendekat karena pertarungan itu telah melampaui batas kewajaran. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap dari kejauhan, menyaksikan duel dahsyat yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Dengan tatapan mata setajam bilah pedang, Jeok berkata lantang, "Apakah kau mengira nyawa semua orang yang telah mengikutimu dengan tulus sama sekali tidak ada artinya?" Namun, Im Cheonse hanya menebaskan pedangnya dengan gerakan horizontal yang mematikan, sembari menjawab dingin, "Untuk apa aku memikirkan pelayan-pelayan tak berguna itu? Meskipun mereka mati, aku bisa mencari yang baru kapan saja." Mendengar ucapan tersebut, Jeok menatapnya penuh jijik, lalu berkata, "Dan orang sepertimu, kau pikir pantas disebut sebagai seorang penguasa? Ketahuilah, kau hanyalah sosok yang benar-benar menjijikkan." Terlihat Im Cheonse segera memutar arah bilah pedangnya ke bawah ketika menyadari Jeok tengah mengincar dadanya. Namun, keterkejutan tak bisa ia sembunyikan saat mengetahui bahwa serangan itu hanyalah tipuan belaka. Jeok sebenarnya telah mengincar pergelangan tangannya. Dalam sekejap, bilah pedang Jeok berhasil melukai pergelangan tangan Im Cheonse hingga urat-uratnya terputus. Menatap darah yang mengucur deras dari tangannya, Im Cheonse bergumam penuh amarah, "Dasar bajingan. Dia memutus urat-urat di tanganku yang terkuat. Dia melakukannya agar seranganku tidak lagi sekuat sebelumnya." Namun sebelum ia sempat memulihkan diri, sebuah tinju keras telah menghantam tepat ke arah kepalanya. Tinjuan dahsyat dari Jeok itu membuat Im Cheonse terhempas ke belakang. Begitu kuat pukulan tersebut hingga tubuh besar sang pemimpin terpental jauh, menghantam reruntuhan sisa bangunan kuil utama aliansi Northern Heaven yang masih berdiri.
suara dentuman keras bergema, membuat semua orang yang menyaksikan menahan napas. Dengan suara tegas, Jeok berkata, "Tinjuan pertama ini adalah untuk kejahatanmu atas pembantaian keluarga Li Hanjang yang sama sekali tidak bersalah." Sontak semua orang yang berada di sana benar-benar terkejut. Mereka tak pernah menyangka bahwa Jeok mampu memberikan perlawanan sekuat itu kepada sang pemimpin. Bahkan, ia berhasil melemparkan sosok yang selama ini dikenal begitu mengerikan dan tak terkalahkan. Dengan tatapan penuh kebencian, Jeok kembali bersuara lantang, "Im Cheonse, bajingan sepertimu memang pantas untuk mati. Ketahuilah, kau hanyalah sampah yang telah mengotori Jianghu dengan segala kejahatan yang kau lakukan selama ini." Namun, Im Cheonse sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Jeok. Dirinya telah sepenuhnya dikuasai oleh amarah yang membara. Dengan kecepatan tinggi ia bergerak, seraya melontarkan teriakan penuh kebencian, "Dasar sialan, kau hanya beruntung bisa memukulku karena aku sedang lengah." Dalam sekejap ia mengayunkan pedangnya secara membabi buta, mencoba menebas Jeok berkali-kali. Namun, tak satu pun dari serangan itu berhasil menyentuh tubuh lawannya. Raut wajahnya semakin dipenuhi kejengkelan, seolah tak bisa menerima kenyataan tersebut. Di sisi lain, Jeok hanya menanggapi dengan tawa dingin. Dengan nada mengejek ia berkata, "Kau bilang lengah? Katakan padaku, kapan terakhir kali kau benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa? Aku yakin sudah sangat lama sejak kau terakhir kali membunuh seseorang dengan tanganmu sendiri. Selama ini kau hanya mengandalkan mulutmu saja. Dari cara kau menebas, aku langsung tahu kau tidaklah sekuat itu. Saat ini kau hanyalah seorang pria tua yang tumpul, bahkan tidak sanggup untuk sekadar memukulku." Mendengar hinaan itu, Im Cheonse membalas dengan suara penuh amarah, "Dasar bodoh, kau hanyalah bocah tolol yang hanya mengandalkan kekuatan semata. Dengarkan baik-baik, saat pasukan elitku tiba, kau akan dihancurkan hingga berkeping-keping. Dan di saat itu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan asliku yang sebenarnya." Benar saja, tak lama kemudian terdengar derap langkah kuda yang mengguncang tanah. Dari kejauhan tampak barisan besar pasukan berkuda bergegas menuju lokasi pertarungan antara Im Cheonse dan Jeok. Mereka adalah pasukan elit aliansi Northern Heaven yang sebelumnya telah dipanggil oleh Banui sebagai bala bantuan terakhir. Dengan sorot mata penuh keyakinan, Im Cheonse kembali mengayunkan pedangnya, lalu berteriak lantang, "Lihatlah! Mereka adalah pasukan elit yang telah terlatih di medan perang, para prajurit yang telah mengukir sejarah dengan darah dan besi. Meskipun kau adalah orang yang pernah menjuarai turnamen Heavenly Dragon, jangan pernah bermimpi bisa mengalahkan pasukan terbaikku ini." Namun, Jeok hanya tertawa ringan, seolah tidak sedikit pun terpengaruh oleh ancaman itu. Dengan nada meremehkan, ia menjawab, "Apakah kau pikir aku akan takut hanya karena harus berhadapan dengan segelintir orang seperti mereka? Dengarkan baik-baik, kecuali yang datang ke tempat ini adalah seluruh pasukan dari Majelis Agung, maka barulah aku akan menganggapnya serius. Tapi kalau hanya mereka, sama sekali bukan masalah bagiku." Pada sisi lain, pasukan berkuda milik Im Cheonse yang tengah melaju kencang tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Mata mereka langsung terpaku pada sekelompok orang yang berdiri menghadang jalan. Benar saja, di sana terlihat Muyong bersama seluruh bawahannya telah menanti dengan formasi yang begitu rapat, menghadang pergerakan pasukan elit aliansi Northern Heaven. Dengan tatapan tajam, Muyong berkata, "Yang kulihat jumlah mereka hanya sekitar 50 orang, sama persis seperti yang dikatakan oleh Tuan Muda. Saat ini ketegangan antara aliansi Puncak Selatan dan aliansi Northern Heaven telah memuncak setelah konflik yang terjadi belakangan ini. Jika seluruh pasukan aliansi Northern Heaven bergerak, maka hal itu pasti akan memancing perhatian aliansi Puncak Selatan. Karena itu, yang bisa dipanggil oleh Im Cheonse hanyalah sebagian kecil dari pasukannya. Jelas sekali dia sengaja merancang sebuah insiden agar pertentangan ini menyeret Majelis Agung ke dalam pusaran. Seketika Muyong mencabut pedangnya, kilatan tajam memantul dari bilahnya. Dengan lantang ia menggiring anak buahnya, "Bersiaplah. Pertarungan kali ini adalah ujian nyata yang sempurna untuk mengukur kekuatan unit angin yang baru." Sementara itu, di sisi pertarungan utama, Im Cheonse sama sekali tidak memahami ucapan Jeok sebelumnya. Ia terhanyut dalam kebingungan hingga seketika lengah.
Kesempatan itu dimanfaatkan Jeok dengan kecepatan kilat. Tebasan pedangnya langsung menghantam tendon kaki Im Cheonse, merobeknya hingga membuat sang pemimpin sulit berdiri. Im Cheonse terkejut bukan main, matanya membelalak kala rasa sakit menembus tulang. Tubuhnya limbung, hampir jatuh berlutut. Jeok menatapnya dingin lalu berkata, "Tendon kakimu adalah harga yang harus kau bayar karena telah memerintahkan Im Yungso membantai orang-orang tak bersalah. Itu adalah dosa yang sudah lebih dari cukup untuk menutup riwayatmu. Dan sekarang hanya tersisa satu hal. Apakah kau layak untuk dibunuh atau tidak?" Pasukan yang dipanggil oleh Im Cheonse akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam kuil, meskipun sebagian dari mereka masih terlibat pertempuran sengit melawan pasukan Muyong di luar. Begitu melihat bala tentaranya datang, wajah Im Cheonse kembali dipenuhi keyakinan. Dengan suara lantang, ia memerintahkan, "Bunuh dia sekarang juga." Serang bersamaan. Ia benar-benar percaya bahwa kali ini Jeok tidak akan mungkin sanggup menghindar dari hujan serangan yang dilancarkan oleh pasukannya. Namun keyakinan itu hanya bertahan sekejap. Dalam sekelebat cahaya, bilah pedang Jeok berayun deras, meninggalkan jejak merah darah di udara. Hanya dengan satu tebasan saja, puluhan prajurit elit itu langsung terbelah dan roboh bersimbah darah. Seluruh ruangan seketika berubah menjadi medan pembantaian, membuat kepercayaan diri Im Cheonse hancur berkeping-keping. Sementara itu, di sisi lain, Muyong bersama pasukan unit angin yang ia pimpin juga berhasil menuntaskan pertempuran mereka. Tanpa ragu, mereka menebas dan bahkan memenggal kepala musuh-musuhnya. Mereka sadar betul, pertarungan ini bukan sekadar latihan, melainkan pertempuran hidup dan mati. Dan meskipun ini adalah pengalaman pertama bagi para prajurit yang mereka latih, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyapu bersih seluruh pasukan elit aliansi Northern Heaven yang tersisa. Wajah Im Cheonse tampak memerah. Urat-uratnya menegang menahan amarah saat menyadari bahwa pasukan elit yang ia banggakan kini telah mati sia-sia. Dengan suara berat penuh kebencian, ia menatap Jeok yang berdiri tegak di hadapannya. Namun Jeok hanya melangkah pelan, menatapnya tanpa rasa gentar, lalu berkata dengan tenang, "Sekarang kau adalah orang terakhir yang tersisa di tempat ini. Jadi, apa yang akan kau lakukan?" Mendengar itu, Im Cheonse terdiam sejenak sebelum akhirnya melepaskan tawa getir. Suaranya bergetar, penuh emosi yang bercampur antara kemarahan dan kepedihan. "Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Saat perang besar antara aliansi ortodoks dan juga kultus demonik, aku telah mencoba segalanya untuk membangun kembali sekte ini. Aku melewati begitu banyak kepahitan hidup, bersekongkol, berkompromi, mengancam, melakukan penyergapan. Bahkan berkali-kali berada di ambang batas antara hidup dan mati. Semua itu kulalui demi mempertahankan apa yang kucintai. Dan kini, apakah hasil dari perjuangan selama 20 tahun hanya akan berakhir dengan kehinaan yang menyedihkan seperti ini?" Suasana menjadi hening sejenak, hanya suara napas berat Im Cheonse yang terdengar. Dengan sorot mata penuh kebingungan dan amarah, ia akhirnya bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Sampai berani melakukan ini kepada keluarga kami?" Jeok menatapnya santai, lalu menjawab dengan nada tenang namun tegas, "Aku hanyalah anak dari seorang pedagang buah di pinggiran kota. Namun jangan salah, aku juga adalah penguasa Pavilion Manor New Wind, pemenang turnamen Heavenly Dragon, dan seorang pengembara yang telah menjelajahi setiap sudut Jianghu ini." Dengan penuh amarah, Im Cheonse mendesis, "Kau adalah monster yang benar-benar menjijikan." Namun tak lama kemudian, suaranya merendah, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Awalnya aku mengira dia hanyalah seekor anjing. Namun ternyata dia adalah seekor harimau. Akan tetapi, harimau itu kini telah menjelma menjadi naga biru yang menggenggam mutiara naga." Ucapannya itu diiringi dengan tekad yang semakin membara. Im Cheonse pun segera mengangkat pedangnya, bersiap menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dalam hatinya, ia berbisik penuh keyakinan, "Aku tidak peduli apakah dia harimau atau naga, tapi aku, sang pemimpin aliansi Northern Heaven, tidak akan mati dengan mudah di tempat ini." Sementara itu, di tempat yang berbeda ketika senja mulai menyelimuti langit, terlihat Sorin memalingkan pandangannya begitu menyadari bahwa Seol Hua telah berdiri di belakangnya. Dengan nada penuh keraguan sekaligus rasa ingin tahu, Sorin berkata, "Apakah kau masih ingat dengan apa yang pernah kau katakan kepadaku?"
Kau bilang, Jeok telah mewarisi darahmu dan menderita karena memiliki hasrat untuk menghancurkan. Seolah menatap jauh ke depan, suaranya terdengar datar namun syarat dengan kepedihan. Jeok memang memiliki darah yang berasal dari keluarga kami. Keluarga yang sejak dulu haus akan kehancuran dan selalu terikat pada kekuatan. Sorin menatap Seolhua dengan ketulusan yang tak tergoyahkan. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, ia berkata, "Di mataku, kau sama sekali tidak terlihat seperti itu. Justru sebaliknya, kau adalah orang yang benar-benar baik. Bahkan jika apa yang kau katakan adalah kebenaran, aku tahu kau bukanlah seseorang yang akan dibutakan olehnya. Maka, mulai dari sekarang, yang perlu kita lakukan hanyalah memperhatikan Jeok dengan sebaik mungkin. Apakah ia akan tumbuh menjadi seorang pahlawan sejati atau justru menjadi sang penakluk yang akan menghancurkan dunia ini? Itu adalah jalan yang harus ia pilih sendiri demi kebaikan dirinya." Sementara itu, di sisi lain, dentuman pedang kembali bergema ketika Im Cheonse dan Jeok melanjutkan pertarungan mereka. Keduanya mengerahkan segenap kemampuan tanpa menyisakan keraguan sedikit pun. Mereka sadar betul, pertempuran ini bukanlah sekadar duel biasa, melainkan pertarungan hidup dan mati yang hanya akan berakhir ketika salah satu dari mereka terjatuh untuk selamanya.